Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya senang sekali kembali bisa menjumpai semua saudara dan saya berharap kita semua dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini pun Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami semuanya tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita rayakan sebagai Hari Raya Pentakosta. Tentu kalau kita berbicara Hari Raya Pentakosta, di mana Pentakosta itu berarti yang ke-50. Baik orang Yahudi, tentu kita juga orang percaya atau orang Kristen hari ini sama-sama merayakannya.
orang Yahudi merayakan hari raya Pentakosta 50 hari setelah Paskah. Hari raya Pentakosta bagi mereka adalah hari mengucap syukur tentang hasil tanaman-tanaman mereka, di mana mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati hasil tanaman mereka, dan itu mereka rayakan setiap tahun. Dan umumnya orang-orang Yahudi merayakannya di Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang tinggal di luar kota Yerusalem pun sampai ke Galilea atau jarak tertentu dari Yerusalem, pergi ke Yerusalem, baik merayakan Paskah, baik merayakan hari raya Pentakosta ini. Tetapi bagi orang Kristen hari ini, tentu kita merayakannya berdasarkan Kisah Rasul pasal 2. Di mana Kisah Rasul pasal 2 adalah salah satu peristiwa yang penting dalam sejarah gereja, di mana Roh Kudus turun. Roh Kudus dicurahkan sebagaimana janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau dia naik ke surga, maka dia akan mengutus Roh Kudus turun ke bumi. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini sedang digenapi. Oleh sebab itu kita perlu merenungkan ayat-ayat ini secara mendalam. Ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, hari yang dirayakan orang Yahudi 50 hari setelah Paskah, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Orang percaya ini tentu kelompok murid-murid dan ditambah beberapa orang yang percaya yang lain. Mereka berkumpul di satu tempat. Apakah mereka pada waktu itu merayakan hari raya Pentakosta menurut agama Yahudi, ataukah mereka pada waktu itu mengingat janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan? Bisa dua-dua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara-saudara, situasi yang terjadi pada waktu itu dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit, dari atas, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi rumah di mana mereka duduk, orang-orang percaya tadi, tiba-tiba sekonyong-konyong datanglah tiupan seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini situasi pertama. Dan yang kedua, ayat ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang kedua ada penampakan ataupun mereka lihat ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang pertama tadi dikatakan turunlah dari langit
suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang kedua, tampak juga kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tidak dijelaskan apakah mereka merasa kepanasan, tidak dijelaskan. Bagaimana perasaan mereka, tidak dijelaskan. Tapi ada yang mereka lihat, yang nampak kepada mereka semua, ada lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini situasi yang kedua. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Alkitab berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tidak dijelaskan bagaimana kehidupan mereka saat itu waktu penuh dengan Roh Kudus, tidak dijelaskan. Apakah mereka berteriak-teriak? Tidak dijelaskan. Kita lanjutkan. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Yang ketiga, orang percaya ini, murid-murid yang sekarang jumlahnya sudah 12, karena Matias sudah menggantikan posisi Judas Iskariot. Alkitab berkata, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang terjadi? Alkitab berkata mereka penuh dengan Roh Kudus. Dilanjutkan dengan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tentu mereka berkata-kata bukan bahasa Galilea, karena mereka asalnya dari Galilea. Tapi bahasa-bahasa lain. Yang kedua, yang sangat penting di sini adalah seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menyatakan apa yang harus untuk mereka sampaikan, bukan dalam bahasa mereka, tapi dalam bahasa-bahasa yang lain. Nanti kita akan pelajari, saudara-saudara, apa arti bahasa-bahasa yang lain di dalam ayat ini. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Pada waktu itu, sebagaimana saya sudah singgung tadi, di Yerusalem kumpul orang saleh, artinya adalah orang yang menyembah Allah monoteisme. Artinya mereka adalah penganut agama Yahudi kalau mereka bukan orang Yahudi. Atau mereka orang Yahudi yang memang menyembah Tuhan. Belum tentu mereka orang percaya. Sebagaimana orang Yahudi berkumpul 3 kali dalam setahun dalam perayaan-perayaan tadi, salah satu perayaan yang di sini, mereka dari semua tempat berkumpul di Yerusalem untuk beribadah pada waktu itu. Baik orang Yahudi, baik penganut agama Yahudi, karena mereka tertarik dengan agama Yahudi. Karena agama Yahudi adalah penganut monoteisme,
di mana pada waktu itu banyak sekali kepercayaan-kepercayaan kepada politeisme, kepada Allah yang bukan hanya satu. Saudara-saudara, ketika turun bunyi itu yang di rumah tadi, berkerumunlah orang banyak. Tentu kedengaran suaranya sampai keras. Di luar dari rumah itu pun kedengaran. Mereka berkerumunlah. Mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Tentu mereka bingung, mereka terkejut, karena ini pengalaman pertama bagi mereka. Ini adalah satu kisah yang pertama. Mungkin tiap tahun mereka beribadah ke Yerusalem, tapi belum pernah seperti ini. Dan Alkitab berkata, mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Kalau kita bandingkan dengan ayat 4, mereka tadi berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, artinya di sini tentu mereka bukan berkata-kata dalam bahasa orang Galilea. Saya tidak tahu dulu bahasanya, mungkin bahasa Aram kalau orang Galilea, atau bahasa Yunani. Sekarang rasul-rasul ini waktu turun Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh Kudus, didengar oleh orang banyak yang datang dari banyak daerah itu. Mereka bingung karena apa? Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nanti kita lihat berapa banyak bahasa itu. Jadi di dalam pasal 2 kitab Kisah Para Rasul ini, bukan seperti bahasa roh di dalam 1 Korintus pasal 12 dan pasal 14. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini tidak perlu penterjemah. Kalau 1 Korintus harus ada penterjemah. Di dalam ayat ini atau ayat-ayat yang kita pelajari ini, rasul-rasul ini berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka. Bahasa yang mereka pakai di daerah asal mereka. Kalau di 1 Korintus, yang dengar itu tidak mengerti bahasa yang disampaikan oleh yang berbahasa roh. Sehingga harus ada yang menerjemahkannya. Ini perbedaannya, saudara-saudara. Jadi jangan samakan Kisah Rasul pasal 2, bahasa-bahasa lain di sini, dengan kitab 1 Korintus pasal 12, pasal 14. Sangat berbeda. Jadi sudah mengerti kita hari ini, waktu turun hari raya Pentakosta, rasul-rasul itu berkata-kata sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ini kesan daripada orang banyak ini. Berarti rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa yang disuruh oleh Roh Kudus, didengar oleh orang banyak, membuat orang banyak yang datang dari berbagai-bagai daerah itu tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Mereka yang datang beribadah ini, walaupun orang Yahudi, tapi adalah orang Yahudi yang sudah di perantauan. Bahasa yang mereka pakai di perantauan atau di daerah mereka bukan lagi bahasa Yahudi. Sama seperti kita, misalnya orang Sumatera Utara ini, saya orang Karo, seandainya saya tinggal misalnya di negara lain atau di provinsi lain, sudah lama tinggal di situ, bahasa yang dipakai bukan lagi bahasa Karo. Tetapi beribadah kembali ke Sumatera Utara misalnya, saya dengar orang-orang yang berbicara itu dalam bahasa daerah di mana saya tinggal. Atau seandainya ada orang Indonesia pada waktu itu di sana, mereka bingung, kok bisa orang Galilea berbicara dalam bahasa Indonesia dan mereka dengar jelas, bukan samar-samar, tidak perlu ditafsir, tidak perlu pakai penterjemah. Inilah bahasa yang disampaikan oleh rasul-rasul pada waktu itu yang diberikan oleh Roh Kudus. Siapa yang tidak bingung? Siapa yang tidak heran dan tercengang? Karena orang yang datang beribadah ini mendengar sendiri bagaimana rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Diulanginya, topiknya apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saya kira ini sangat penting. Mereka ini takjub, tercengang, heran, bukan saja rasul-rasul ini berkata-kata dalam bahasa daerah yang mereka pakai di daerahnya. Bukan hanya itu saja membuat mereka tercengang. Tapi ada satu lagi, saudara-saudara, rasul-rasul itu berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi rasul-rasul ini berkata-kata bukan tanpa makna. Bukan asal berkata-kata.
tetapi berkata-kata sama seperti kita hari ini berkhotbah. Topiknya adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah? Tentu yang paling nyata beberapa waktu sebelum hari raya Pentakosta ini adalah soal salib, soal kebangkitan, dan dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan Yesus naik ke surga. Tidak ada perbuatan-perbuatan Allah kepada manusia yang lebih besar daripada itu. Khotbah rasul-rasul atau murid-murid yang diberikan oleh Roh Kudus untuk disampaikan pada orang yang beribadah pada waktu itu adalah tentang peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh Allah beberapa hari sebelumnya. Tentang salib, di mana di salib itulah dosa manusia diampuni. Hubungan antara manusia dengan Allah bisa kembali dekat. Yang dulu bermusuhan dengan Allah bisa menjadi teman. Setelah Yesus mati 3 hari kemudian atau hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Kepada murid-muridnya. Kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Berbicara soal kerajaan Allah. Berbicara soal amanat agung. Dan setelah itu dia naik ke surga. Ini kan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh murid-murid itu. Rasul-rasul itu kepada mereka. Supaya mereka mengerti dengan jelas. Bagaimana perbuatan Allah yang terbesar. Lewat Tuhan Yesus. Untuk umat manusia. Dan nanti akan diperjelas oleh Petrus dalam khotbahnya setelah mereka ini tercengang-cengang. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lanjutkan ayat 12 dan 13, ayat terakhir. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka, sedang mabuk oleh anggur manis. Ada orang tercengang, ada orang kagum. Sudah dinyatakan perbuatan-perbuatan besar oleh Allah. Tidak perlu ditafsir. Tidak perlu dijelaskan lagi. Begitu nyata semuanya. Tapi sudah jelas pun seperti itu. Tetap ada juga yang menyindir. Dan berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jangan pikir saudara-saudara, berita yang disampaikan itu adalah berita yang sangat penting. Kabar baik. Pasti semua orang setuju dan mendengarkannya. Belum tentu. Setiap pemberitaan Injil, setiap pemberitaan tentang kabar baik, perbuatan besar dari Allah, ada yang menerima, ada yang menolak. Tidak semuanya otomatis pasti menerima. Ada yang menolak, bahkan ada yang menyindir, mengatakan bahwa mereka ini mabuk oleh anggur.
Saudara-saudara, mari kita simpulkan dari pembacaan kita pada hari raya Pentakosta ini. Yang pertama, hari raya Pentakosta bagi orang Yahudi dirayakan sebagai salah satu hari raya yang penting. Hari raya pertama setelah 7 minggu. Hari raya hulu hasil. Mereka ucap syukur terhadap hasil tanam-tanaman mereka atau usaha mereka dari Tuhan. Dan mereka ingat bertahun-tahun, ratusan tahun terus dirayakan. Karena bagi mereka itu adalah hari yang spesial. Tapi bagi murid-murid dan bagi orang percaya, hari Pentakosta, hari ke-50 adalah hari turunnya Roh Kudus, di mana hari raya yang dirayakan oleh orang percaya sebagai hari hulu berdirinya gereja secara resmi. Di mana gereja itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bagi murid-murid pada waktu itu, tentu jauh lebih spesial. Mengapa? Karena sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, kalau aku pergi dan sampai ke tempat Bapa, maka kami akan mengutus Roh Kudus. Saudara tahu, waktu turun hari raya Pentakosta, turun Roh Kudus itu, murid-murid punya keyakinan mendalam. Berarti Yesus yang kami sembah, Tuhan kami itu, sudah sampai kembali ke surga bersama dengan Bapa karena janjinya dia akan mengutus Roh Kudus. Bukan saja dia yakin bahwa Roh Kudus yang datang ini menguatkan dia, membuat mereka bersaksi, tetapi juga menambah keyakinan mereka bahwa Yesus yang dulu naik ke surga yang mereka lihat itu di tertutup awan beberapa hari sebelumnya, sekarang sudah bersama dengan Bapanya di surga menyediakan tempat bagi dia. Itu bagi orang percaya dan bagi murid-murid. Dan seterusnya. Sejak turunnya Roh Kudus itu meyakinkan murid-murid bahwa bukan hanya terlena kepada yang turunnya Roh Kudus saja, tetapi inilah waktunya mulai bermisi, bukan hanya di Yerusalem, juga di Judea, juga Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena Roh Kudus ini diberikan adalah sebagai penolong mereka, penolong saudara bagi orang percaya, penolong saya, menguatkan kita, memberi kuasa kepada kita untuk mengabarkan Injil. Dan yang awal adalah di Yerusalem ini. Dan nanti kita lihat seterusnya bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan supaya orang yang datang ini mengerti perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ini tidak sama dengan bahasa roh dalam kitab 1 Korintus 12 dan 14. Karena 1 Korintus 12 dan 14 itu tidak dimengerti bahasanya. Tidak ada yang tahu dan harus ada karunia menterjemah. Ini tidak perlu ada penterjemah. Tapi lebih daripada itu, kalau Roh Kudus turun, menurut kitab Yohanes, Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Roh Kudus itu menyaksikan Yesus. Ini standar. Dimanapun nanti kalau Roh Kudus dinyatakan,
Roh Kudus itu tidak menyaksikan tentang Roh Kudus sendiri, tetapi Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Maka orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan memuliakan Yesus. Dia akan bersaksi tentang Yesus, sehingga khotbah orang ini tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Maka hari ini kita lihat, saudara-saudara, masihkah kita memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah di dalam diri Yesus? Dia disalibkan, dianggap hina, tapi itulah perbuatan besar untuk menyelamatkan manusia ini, anaknya dikorbankan. Dia bangkit dari kematian, bahwa kubur itu bukan akhir dari hidup kita. Kuburan itu bukan akhir kita. Yesus bangkit sebagai yang sulung untuk kita, bahwa kita pun nanti bangkit dari kematian. Dan bukan hanya itu perbuatan besar Allah. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya kita pun suatu saat akan meninggalkan dunia ini, ada tempat kita di surga. Inilah khotbahnya rasul-rasul, dan inilah pernyataan yang disampaikan Alkitab ini dalam hari raya Pentakosta. Dan saya berharap saudara-saudaraku semuanya, marilah kita menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Walaupun mungkin ada juga yang menyindir, menolak, dan yang tidak percaya. Tapi ketahuilah, selain sebagian yang menolak ini, sangat banyak yang menantikan berita sukacita ini. Dan anugerah kepada mereka, anugerah kepada saudara dan saya yang menyampaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini pun kami mendengarkan firman Tuhan tentang turunnya Roh Kudus di Yerusalem 50 hari setelah Paskah. Dan hari ini tentu kami berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi merayakannya ratusan tahun, mengingat tiap tahun sebagai ucapan syukur, mengingat perbuatan Tuhan kepada mereka yang keluar dari Mesir. Tuhan memberkati usaha mereka, pertanian mereka juga. Mereka mengucap syukur. Tetapi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Roh Kudus diturunkan oleh Yesus, sebagaimana dia sudah berjanji sebelumnya kepada murid-muridnya. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus hari ini yang mendampingi kami, yang menguatkan kami, yang memberikan kuasa kepada kami untuk bersaksi. Tolonglah supaya kami juga terus memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah. Karena kalau Roh Kudus turun pasti menyaksikan Yesus dan memuliakan Yesus. Berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku, seandainya Bapak Ibu ingin didoakan, boleh menghubungi nomor HP saya yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.